maaf lambat. Pada kesempatan yang baik ini sudah hadir dari Kadin yang nanti akan menjelaskan bagaimana peran Kadin di dalam kaitan untuk bersama-sama bersinergi dengan kita semua menghadapi permasalahan COVID-19 ini. Saya memang berharap bahwa kita bisa membantu bagaimana pemerintah dengan seluruh kapasitas yang ada di negara kita ini untuk bersama-sama merespon ini. Kami berharap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Yuri kepada teman-teman media. Kebetulan saya baru saja selesai bertemu dengan Bapak Presiden. Di antara kita dari kami dan kami memberikan pandangan dan masukan yang berhubungan dengan coronavirus ini dan bagaimana kita dari dunia usaha harus tetap menjaga kelanjutan usaha dengan berpikiran positif, dengan istilah kita adalah we always hope for the best, prepare for the worst. Nah itu yang kita sampaikan. Dan tadi juga kita bicara dengan Bapak Presiden, memang dampak perekonomiannya di Indonesia ya pastinya ada karena kita ketahui bersama partner dagang terbesar kita adalah China. Import kita kurang lebih 26% dari China, ekspor kita kurang lebih 16,7% dari China, dan perlambatan pertumbuhan di China diperkirakan dulu bisa sampai 4,5 sampai 5%, dan tentunya ini akan menjadi dampak pada Indonesia karena perlambatan 1% pertumbuhan China kurang lebih akan berdampak 0,3% sampai 0,4% pada pertumbuhan Indonesia. Itu yang pertama. Dan kami menyampaikan juga bahwa kita mengantisipasi untuk import dari bahan baku dan bahan modal kita, bahan penolong kita ini yang kita harus antisipasi karena ada beberapa sektor yang dari Maret ini mungkin kesediaan raw materialnya akan masih tersisa 2-3 bulan, tetapi terutama seperti bidang farmasi, elektronik, kemudian bidang bahan baku tekstil. Tetapi ada hal yang positif karena di Wuhan pun istilahnya udaranya udah mulai agak kotor lagi, istilahnya, jadi pabrik-pabrik sudah mulai berjalan lagi. Nah di Wuhan ini sudah berjalan lagi dan diharapkan mata rantai dan suplai dari barang-barang modal dan bahan pokok modal ini bisa segera teratasi. Jadi itu juga hal positif. Kita memang sempat agak khawatir mengenai barang baku kita, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi baik. Kemudian tapi memang di tengah permasalahan ini kita melihat justru ada opportunity buat Indonesia dari segi investasi, karena sekarang banyak perusahaan, banyak negara, mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menempatkan semua telurnya dalam satu basket. Dalam hal ini China, karena dari 1.000 perusahaan Fortune, perusahaan terbesar di dunia, 90% itu melakukan hubungan dagang dengan China, 90%. Nah, kita tadi sudah mendapat masukan juga, misalnya dari 500 perusahaan Jerman, 1/4 akan pindah ke Asia. Nah ini kesepakatan ini yang harus kita rebut, dan ini karena mereka melihat Indonesia belum merupakan global value chain, dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menarik investasi masuk ke Indonesia, dan dalam hal ini pemerintah akan bergerak aktif untuk, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak terjadi dalam bisnis sehari-hari, dan tentunya kesiapan dari pemerintah dunia usaha ini sangat diharapkan. Dan tentunya diharapkan juga tadi akan ada stimulus-stimulus kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong perekonomian kita, menjaga cash flow, terutama usaha kecil menengah yang terdampak langsung dan tidak langsung. Kita tahu misalnya untuk pariwisata terdampak langsung, tetapi kan banyak juga seperti restorannya, kemudian para pemasok UMKM-nya ini akan terdampak. Ini akan diberikan suatu stimulus dari kebijakan
fiskal, aturan kebijakan moneter tadi kita sudah sampaikan bisa dalam bentuknya nanti dibicarakan apakah dalam bentuk 6 bulan akan disediakan suatu pendanaan yang cukup signifikan untuk membantu para UMKM ini dengan mungkin pembayarannya kita usulkan 6 bulan sesudah pencairan pembayaran mulai cicilannya, itu salah satu contohnya. Dan kita juga sempat mengajukan usulan bagaimana untuk pemotongan pajak pegawai ini tidak dipotong dulu, ditunda dulu, sehingga ini akan membantu daya beli dari para buruh kita, dari para pekerja kita. Kemudian kita juga mengajukan usulan mengenai PPh 25 yang dimana perusahaan yang dipotong yang harus membayar tiap bulan cicilan untuk corporate tax-nya itu bisa ditangguhkan selama 6 bulan atau sampai dengan bulan Desember. Jadi ada beberapa usulan yang kita sampaikan karena buat kita bagaimana kita terus menjaga jalannya perusahaan ini dan kita harus bisa mengantisipasi segala hal yang kemungkinan bisa terjadi. Tetapi intinya dari tadi kita bicarakan, kita lakukan kesediaan pangan, menyambut lebaran itu no problem at all, semua siap, beras, gula segala macam kita sudah dapat laporan dari asosiasi itu no problem. Jadi gak usah panik, gak usah datang ke memborong yang berlebihan. Jadi dalam kesempatannya saya juga menyampaikan, tadi saya sampaikan juga aman semua untuk barang-barang pengen kita termasuk dalam menghadapi bulan puasa bulan Ramadan ini. Jadi itu sudah boleh kita sampaikan itu aman. Dan dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan beberapa hal bagaimana kebijakan ini mesti dilakukan secara komprehensif dan mempunyai message yang jelas dan mempunyai dampak langsung terhadap dunia usaha. Mungkin intinya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin kembalikan lagi ke Pak Dirut. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, silakan. Iya. Dari media mana? Saya Michael dari Reuters. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk sektor industri manufaktur ini kalau seandainya bahan baku yang tidak tersedia dalam 2-3 bulan ke depan, apakah ada opsi untuk menarik dari negara lain? Terus yang kedua, selain masalah corona kan kita tahu pasar keuangan juga tidak bagus dan banyak perusahaan yang mengambil utang dalam dolar. Apakah sudah ada data perusahaan-perusahaan yang mengalami dampak negatif dari sisi keuangan? Terima kasih. Oke, mungkin satu-satu dulu ya. Kalau dari ya kita tahu, kita sih pengusaha selalu cari alternatif ya. Tapi memang terus terang untuk mencari alternatif ke negara lain itu tidak gampang dan juga tidak murah. Karena mereka juga banyak shortage juga. Kita coba bicara dengan negara India atau negara tetangga kita, karena mereka kebutuhan barang modalnya juga banyak mengambil dari China. Itu tidak mudah. Tetapi kita tadi melihat dan dia sudah mendapatkan masukan termasuk dari di atasi perdagangannya China bertemu dengan saya bahwa ini sekarang sudah mulai bergerak dan mereka mengusulkan supaya ini bidang-bidang yang industri strategis ini bisa berjalan kembali gitu. Dan kalau di China sendiri boleh mereka menyiapkan sudah yang terinfeksi boleh bilang sudah flat atau sudah jauh lebih baik. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan sebetulnya kalau kita lihat ini kalau perusahaannya kan udah ambil dananya nih, misalnya mengeluarkan obligasi buat yang terefek adalah pemegang para obligasi itu, misalnya contohnya yieldnya jadi lebih naik. Tapi kalau secara perusahaan sih memang yang non turisme pariwisata ini masih relatif oke gitu ya. Karena kalau kita lihat siklusnya di China ini, siklusnya untuk coronavirus ini tadi 12 minggu itu ini peaknya. Jadi kalau tadi saya bicara dengan teman-teman asosiasi,
secara cash flow sih masih oke, tetapi memang teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata, perhotelan, mereka sampaikan saya di Bali kompensasinya tinggal 30%, dan ini kan dampaknya ke restorannya, berapa ke sewa kendaraannya, ke tempat-tempat yang menyediakan atraksi pariwisata, iya itu terdampak. Jadi memang di tengah dinamika perekonomian ini kita tentunya harus bisa mengadaptasi dengan suatu kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan yang sifatnya memberi relaksasi pada saat perlambatan perekonomian ini. Ada lagi? Oh ini ya. Selamat siang Pak Chandra, CGC Indonesia. Ada dua pertanyaan aja Pak. Yang pertama, tadi Bapak menyebutkan ada dua usulan ya Pak ya, ke Menteri Keuangan, PPh 21 dan PPh 25. Tapi sebenarnya ada lagi nggak sih usulan misalnya Pak yang diusulkan ke pemerintah dan sampai sekarang mungkin belum itu dengan karena musim kemarin cuma menyebut hanya dua itu saja, belum ada beberapa yang lain. Yang kedua, boleh digambarkan secara komprehensif Pak ya, seperti apa sekarang kondisi perusahaan? Bapak bilang corona bisa berdampak di Indonesia, pertumbuhan bisa berkurang, impor 26%, ekspor 16%. Bagaimana gambaran perusahaan sekarang? Apakah memang dalam kondisi yang dalam tanda kutip lampu merah atau bagaimana? Ya oke, memang tadi ada slide itu, memang tadi saya sampaikan usulan mengenai penguatan UMKM, tadi kan saya sudah sampaikan, yang dimana disediakan untuk kita suatu dana yang kita perbankan yang bisa memberikan pinjaman kepada UMKM, tetapi pembayarannya 6 bulan sudah penarikan. Kan biasanya pembayaran itu langsung di bulan berikutnya, itu salah satu contohnya juga yang kita mintakan. Tetapi kalau dilihat bahwa perusahaan ini kita mesti lihat secara pilah-pilah. Kalau kita lihat impor kita dari China itu paling besar apa sih? Elektronik, kemudian handphone, kemudian TV, bahan dasar TV. Nah, itu memang yang terdapat. Saya tahu ada di satu perusahaan TV yang tadinya produksinya 5.000 unit per hari sekarang menjadi 2.500 unit per hari. Iya, itu ada. Nah, tetapi memang ini kan terjadi shock dalam supply, demand, dan produktivitas dan produksi. Jadi ya memang demandnya juga agak menurun. Jadi buat mereka ya produksi pada saat produksi levelnya seperti ini sesuai dengan demand yang ada. Tetapi kalau kita lihat secara overall perusahaan masih oke, masih bagus, dan tapi mereka mulai mengantisipasi aja. Mereka juga ya seking gitu ya. Jadi mereka mau memastikan bahwa di tengah perlambatan ini perusahaan berjalan, tidak ada PHK, dan kelihatannya sih so far masih tuntutan yang kami terima dari teman-teman semua asosiasi masih berjalan dengan baik. Untuk efek COVID-19 untuk ada shortage ekspor impor antara. Untuk dampak shortage ekspor impor Cina Indonesia kita udah paham Pak, udah ada clear lah. Tapi dalam 4 hari terakhir kan ada lonjakan kasus di dalam negeri sendiri. Kasus ini Pak, kita ada lonjakan dari 4 kasus menjadi 27 kasus gitu dalam 4 hari terakhir. Nah, menurut Pak Rosan, kira-kira ke depan akan ada pengaruhnya nggak di luar yang ya ekspor impor shortage tadi, tapi dari kasus lonjakan kasus dalam negeri itu kira-kira untuk perekonomian dalam negeri ada pengaruhnya nggak? Oke, terima kasih. Kalau tadi sampaikan juga oleh Bapak Presiden, pemerintah antisipasinya sebetulnya sudah sangat baik, sangat lengkap. Termasuk untuk penyediaan kalau sampai kapal yang diisolasi pun untuk dibawa itu juga sudah ada. Jadi persiapan sudah dilakukan dengan baik, dengan matang, dan ya tentunya pemerintah kan juga menjalankan ini secara terbuka juga. Jadi kalau memang ada yang terkena harus segera diantisipasi, dan kalau jumlahnya menambah ya memang menambah, tapi yang penting bagaimana adalah kita mengantisipasi ini, kemudian bagaimana kita melakukan perbaikan dan ujungnya mereka bisa sembuh lagi, karena kesembuhan dari virus corona ini
Pak Dokter, correct me if I'm wrong, kurang lebih 97% tadi disampaikan, 97%. Jadi kita nggak usah panik gitu dengan coronavirus ini. Kita yang penting kita melakukan banyak cuci tangan dan transparansi, terbuka, antisipatif tindakan-tindakannya, baik dari segi kesehatannya, segi perekonomiannya, planningnya seperti apa, kemudian insentif pemerintah juga jelas, bold, besar, sesuai dengan size ekonomi kita, jadi semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Jadi message itu juga disampaikan Bapak Presiden, kita boleh berhati-hati, tapi jangan sampai panik. Gitu, Bapak Presiden, itu saya kan apa dengan adanya lonjakan kasus dan semoga nggak nambah lagi, tapi kalaupun nanti ada tambah lagi, itu ngaruhnya apa di perekonomian dalam negeri? Kalau ada lonjakan kasus seperti sekarang ini? Ya, kalau kita kan melihatnya bagaimana ini dampaknya ke perdagangan, investasi, ya kan, dan bagaimana view dari pandangan dari orang luar mengenai bagaimana kita menghandle ini. Karena percaya itu paling penting, ya. Dan kalau dilihat, dan mereka pun sebenarnya semua negara banyak melihat bahwa di setiap negara nggak pasti ada pertumbuhan. Dan di Indonesia ya memang ini baru, kalau boleh saya katakan, di early stage kan, baru mulai ini. Jadi kalau ada pertumbuhan suatu hal yang sangat wajar gitu. Tapi yang tadi saya sampaikan, kita udah antisipatif nih semuanya. Ya tadi saya sampaikan dari segala bidang, dari segi kesehatannya, dari segi ekonominya, dari segi segala macamnya lah gitu. Jadi menurut saya sih itu adalah satu hal yang memang natural perjalanannya, tapi yang paling penting antisipatifnya yang kita harus lakukan sehingga kita mempunyai keyakinan bahwa ya ini akan bisa pada saatnya akan bisa tertangani dengan baik dan cepat. Pak, saya Pak. Pak. Jadi banyak. Ya Pak, saya Davi dari Bisnis Indonesia Pak. Pak, masalah bahan baku tadi kan Bapak bilang kira-kira akan shortage di 2-3 bulan ke depan di beberapa sektor farmasi, elektronik, dan tekstil. Nah itu kalau Cina Wuhan sudah membaik, tapi kan juga permintaan dari negara lain yang masih kita bareng-bareng menanti gitu loh Pak. Pasti kan permintaannya juga melonjak dan nggak mungkin langsung bisa masuk ke Indonesia semua. Nah itu antisipasi realnya seperti apa sih Pak untuk ngekalin utilisasi untuk menjaga ini bisa sampai 5 bulan ke depan gitu untuk antisipasi bahan baku tersebut. Nah apakah sampai ke satu bulan kerja, karena tadi utilisasi produknya dari 5.000 ke 2.500 itu kan berkatnya cukup banyak sekali Pak. Nah terus yang kedua masalah investasi tadi Pak, ini mau memastikan sedikit, tadi 500 perusahaan Jerman itu total 500-nya atau 520 atau 1/4 dari 500 tadi Pak yang punya potensi masuk Asia. Nah terus mungkin bisa digambarkan lebih jauh potensi investasi ini seperti apa sih Pak, dan kesempatan kita mungkin bisa dapat berapa gitu dari situ. Terima kasih. Oke, itu dari 500 itu 527 perusahaan Jerman yang ingin masuk ke China, yang baru akan masuk, yang seperempat sudah memastikan akan merelokasi, bukan merelokasi, akan pindah investmentnya di China itu, dia mereka tunda, mereka batalkan, mereka akan pindah ke negara Asia, gitu. Karena dari coronavirus ini baru Jerman dan masih banyak negara-negara lain yang kalinya begitu banyak konsentrasinya ke China. Ini mereka sudah melihat dari coronavirus ini mereka harus mempunyai beberapa production line di negara-negara yang dianggap sangat-sangat visible, terutama negara-negara di Asia. Nah, tadi mengenai investasi Mas ya. Ya, investasi sebetulnya kita ini selalu menjadi pilihan utama kalau ke ASEAN. Ya, karena ya mungkin saya nggak bilang lagi dari segi ekonominya, dari segi marketnya, akses pasar, populasi, dan memang kita punya banyak kendala masih di masalah regulasi, perizinan yang memang ini sedang kita perbaiki kan dengan adanya Omnibus Law ini yang sedang berjalan. Itu salah satu keluhan dari investor lokal maupun investor luar dalam rangka kita mendorong investasi ke depannya. Memang sekarang tantangannya masih di tahun ini
tantangannya besar ya karena ada perlambatan perekonomian, tapi semua negara pun mengalami perlambatan yang sama. Dan bahkan Italia, Jepang memperkirakan pertumbuhan mereka akan menjadi minus gitu. Jadi dan kalau dilihat kita relatif pertumbuhan kita kelihatannya most likely di bawah 5%. Menteri Keuangan sudah menyatakan mungkin di 4,7, di 4,6%. Nah kita kan lihat lebih realistik. Nah bagaimana dengan kondisi yang ada ini kita tetap paling penting menjaga daya beli kita, menjaga daya saing kita, dan juga mendorong ini saat yang tepat menurut kami struktural reform yang kita sedang coba jalankan ini menjadi hal yang sangat penting. Karena ini juga saya baru bertemu dengan para pengusaha Belanda tadi pagi bersama dengan rajanya dan ratunya, dan mereka menyampaikan setelah kita sadar bahwa omnibus law ini menjadi suatu hal yang sangat positif yang mereka tunggu juga dalam rangka mereka akan meningkatkan investasinya di Indonesia. Jadi ya momentum ini saya bilang tuh jendela kadang-kadang kebukanya nggak lama gitu ya. Nah, momentum investasi untuk masuk ke Indonesia ini harus kita bisa manfaatkan, dan pemerintah dan dunia usaha harus proaktif dalam rangka menarik investasi yang masuk. Di tengah orang masih banyak yang khawatir, worry, tapi kan dunia usaha, bisnis, perekonomian kan tetap harus jalan. Nah, yang penting ini harus jalan dengan baik. Dan tadi yang satu lagi adalah kalau dilihat memang kan demandnya juga sekarang menurun. Jadi buat perusahaan bagaimana kita tetap berjalan dengan baik, ya kita selalu melihat bahwa dinamika naik turunnya perusahaan pasti ada. Tapi yang penting bagaimana kita tahu bahwa kita bisa mengantisipasi itu. We don't like surprises. Kalau kita hit by surprise, nah itu baru problem. Tapi yang kita tahu, kita ada corona, kita akan mengalami perlambatan pertumbuhan, yang memang kita sempat akan ada kendala di supply chain kita. Bagaimana kita mengantisipasi itu yang paling penting. Jadi semuanya bukan sesuatu yang mendadak, kita bisa antisipasi. Jadi kita cari solusi yang baik. Dan saya yakin keputusan kerja tidak ada, yang memang mungkin produksi agak turun sedikit, tetapi demandnya juga sedang turun. Jadi menurut saya satu hal yang patut dikhawatirkan. Pak, saya Rini Pak dari RRI. Yang mau saya tanyakan adalah terkait soal lockdown yang terjadi di Italia, Pak. Itu lockdown yang terjadi di Italia, apakah itu berpengaruh besar terhadap investasi di kita sendiri? Dan bagaimana sih maksudnya tadi kan Bapak terus membahas mengenai bahan baku di Wuhan kan. Kalau di Italia sendiri ke Indonesia sendiri seperti apa sih Pak, berpengaruh besarnya Pak? Ya sebenarnya kalau Xi Jinping aja udah ke Wuhan presidennya. Nah, dan kalau kita lihat Wuhan ini kan Detroitnya China, ya kan? Wuhan ini Detroit China. Jadi cukup besar memang ekspor dari Wuhan ke Indonesia itu cukup besar, cukup signifikan. Tetapi dengan Wuhan sudah mulai berjalan lagi, produksinya mulai berjalan lagi, ya kita melihat ke potensi kita mengalami kendala dalam kebutuhan bahan baku ini bisa segera teratasi. Karena kita sih masih dalam posisi aman, Tapi kita antisipasi, dunia usaha kita antisipasi kalau ini kita cari ke negara lain, mungkin ada tapi mahal gitu. Jadi menurut saya sih yang Wuhan ini insya Allah sih bukan menjadi satu kendala lagi. Satu lagi apa tadi pertanyaan? Yang lockdown Italia Pak, investasinya terhadap Indonesia, maksudnya Italia kan sudah lockdown nih Pak. Nah, seberapa besar sih Pak tingkat investasi mereka? Oke, kalau kita lihat kalau kita lihat investor di Indonesia terbesar itu Singapura, kedua China, yang investor lain, kemudian ada Korea, ada Jepang, ya kan, ada Belanda. Tapi menurut saya mungkin mudah-mudahan saya tidak salah, Italia memang di luar dari 10 negara besar investor kita. Gitu. Jadi sehingga mungkin dampak investasinya itu tidak terlalu signifikan ke kita, karena memang Italia itu bukan 10 besar investor terbesar di Indonesia. Investor besarnya nomor satu ya Singapura, ya ada China, ada Korea, ada Jepang, ada Malaysia, ada Belanda.
dan itulah negara-negara yang memang sudah baik pertumbuhannya. Oke, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santerin dulu. Omelin aja Pak, omelin. Kalau begitu udah, ikannya seperti itu. Ntar gitu deh. Ya, sekarang kita lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan di hari ini. Yang pertama adalah bahwa pasien 06 dan pasien 14 ini sudah 2 kali diperiksa negatif. Artinya sekarang kita sedang mengedukasi mereka untuk persiapan pulang dengan melaksanakan self-isolated. Artinya dia harus melakukan isolasi diri di lingkungan keluarganya. Ini bukan sesuatu yang mudah, karena kita harus menyampaikan betul, meskipun sudah negatif, masih kita harapkan mereka berhati-hati. Kondisinya baik, tidak ada keluhan apapun, dan kita sudah sebentar lagi akan mencoba mengkoordinasikan untuk bisa dikembalikan. Tentunya di dalam set isolated ini mereka harus tetap menggunakan masker, menghindari kontak dekat dengan anggota keluarganya, tidak menggunakan alat makan dan minum bersama, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama yang terkait dengan aktivitas untuk bertemu dengan orang lain yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, tadi malam sekitar pukul 02 lewat sedikit, pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia. Pasien ini memang masuk di rumah sakit sudah dalam keadaan sakit berat, karena memang ada faktor penyakit yang mendahuluinya, diantaranya adalah diabetes, hipertensi, kemudian hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menaun yang sudah cukup lama diderita. Pasien ini adalah seorang perempuan usianya 53 tahun dan dia adalah WNA. Kedutaan besar dan sebagainya sudah tahu sejak awal dan sekarang sedang dalam proses untuk mengirimkan kembali jenazahnya ke negaranya, dan selama perawatan didampingi oleh suaminya. Ini 3 hal terkait perkembangan pasien, sementara pasien yang lainnya kondisinya semakin membaik. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi akan banyak lagi yang menuju ke arah negatif dan kita bisa akan pulangkan. Kemudian tracing tetap kita jalankan dan kita menemukan beberapa PDP baru dari hasil tracing kita, dan sudah kita kirimkan spesimennya ke laboratorium dan sudah dilakukan pemeriksaan. Kita berharap siang ini kami sudah mendapatkan hasilnya dari pemeriksaan laboratorium, setidak-tidaknya adalah pemeriksaan yang pertama. Kemudian beberapa PDP yang sudah kita lakukan observasi dalam beberapa hari terakhir, ternyata diyakini dari beberapa kali pemeriksaan hasilnya tetap negatif, keluhannya juga tidak ada, maka banyak yang sudah kita pulangkan juga. Dan kita minta mereka untuk melaksanakan isolated dan tetap di dalam pantauan dinas kesehatan setempat. Beberapa kendala dalam tracing diantaranya adalah seringkali pasien yang sudah jelas-jelas positif tidak mampu mengingat dengan baik dalam 14 hari terakhir ketemu siapa di mana gitu. Ini yang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu tetap kita akan melakukan ini, tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana memberdayakan masyarakat di sekitarnya dan memberikan edukasi yang semaksimal mungkin agar mereka tetap merespon ini dengan sikap yang hati-hati tetapi tidak panik. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan hari ini.
Dan saya hanya membuka dua kali pertanyaan saja karena ruangan akan digunakan juga. Ya, yang kanan 3, yang kanan 3, jadi kiri nggak usah angkat tangan, yang kanan 3. Silakan. Pertanyaan pertama soal pasien dalam pengawasan yang beberapa hari terakhir sudah diyakini hasil pemeriksaan negatif keluar tidak ada, itu ada berapa jumlahnya? Kemudian yang kedua, update soal yang pasien nomor 27 ya, hasil transmisi lokal itu kan sampai sekarang belum ada informasi lagi Pak, dia penularan dari mana. Mungkin pemerintah ada upaya atau langkah apa untuk mencari penelusuran ini, karena kalau misalnya dia tidak imported atau tidak dari kluster-kluster sebelumnya, ada kemungkinan mungkin tertular dari orang yang mungkin Pak yang kita nggak tahu pasti bagaimana. Kemudian yang ketiga, Bapak kan beberapa kali menyampaikan kalau pemerintah selalu meningkatkan kewaspadaan, tapi tidak disebutkan kewaspadaan itu dalam bentuk seperti apa. Kemudian sudah ada independen seperti X-Men yang dia bilang siap membantu untuk antisipasi pencegahan corona, tapi belum ada Ekman. belum ada tindak lanjut atau respon dari pihak pemerintah. Oke, yang sudah kita pulangkan sudah sangat banyak ya, lebih dari 20 orang dari seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di rumah sakit yang ada di sini. Spesimen yang kita periksa total sampai dengan tadi pagi itu 736 totalnya. Tentunya nggak semuanya positif, tetapi itu yang sudah kita periksa. Kemudian yang 27 tracingnya masih dilaksanakan terus. Tracingnya masih dilaksanakan terus, tetapi kontak dekatnya keluarga dan sebagainya sudah kita pastikan beberapa kali kita periksa negatif. Tapi tetap kita lakukan dari awal. Tadi saya kasih tahu bahwa memang sulit untuk melaksanakan tracing ini, tetapi tetap harus kita lakukan. Kemudian kewaspadaan yang berkali-kali kita sampaikan adalah kewaspadaan komunitas, ya, bukan kewaspadaan kita sendiri. Komunitas kita ajak mewaspadai permasalahan ini. Kerjasama dengan Ekman, dengan yang lainnya tetap jalan. Tidak berbicara tentang ini, Ekman sudah komit, mereka akan coba fokus pada membangun kemungkinan untuk bisa didapatkannya vaksin. Jadi Ekman sudah fokus ke sana dan kita support itu sehingga bisa full berkonsentrasi ke sana bersama dengan penyakit tropis dari UNED. Jadi mengarah kepada bagaimana membangun vaksin, mencari vaksin. Oke, berikutnya Mbak yang masih. Iya. Halo Pak, saya dari BBC. Mau bertanya pertama yang soal kasus ke-27 kemarin disebut diduga lokal transmission atau transmisi lokal. Nah, apakah itu sudah dipastikan bahwa dia memang transmisi lokal dan maksudnya apa sih transmisi lokal itu? Kedua, karena sudah ada transmisi lokal ini, kenapa tidak disebutkan wilayahnya di mana supaya masyarakat bisa lebih waspada? Jadi keadaan saat ini justru beredar rumor, masyarakat tahu dari media sosial, dari grup WA sebagainya. Jadi bukankah informasinya jadi tidak bisa dikontrol? Kemudian yang ketiga, apakah kekurangan fasilitas di daerah sudah teratasi atau belum? Katanya daerah-daerah seperti di Tasikmalaya, Aceh itu kekurangan fasilitas, bahkan katanya ada yang pakai jas hujan, tidak ada masker gitu karena tidak punya fasilitas. Iya, transmisi lokal ini karena kita tidak bisa mengaitkan dengan kasus positif yang sudah ada, sehingga kita menuliskannya di dalam kerangka kerja adalah local transmission tanda tanya. Ini adalah merupakan tantangan bagi tim penyelidikan epidemiologi untuk mencari tracingnya. Artinya ini belum diketemukan keterkaitan langsung dengan kasus positif yang sudah kita dapatkan. Masih kita cari. Kalau kami tidak menyebut daerah, berkali-kali saya katakan, tolong dipahami juga, penyakit ini faktor pembawanya orang, bukan daerah. Sehingga tidak memiliki arti terkait dengan daerah. Misalnya rumah saya di Bogor, ya saya sehari-hari nggak di Bogor kok.
saya bisa bergerak kemana-mana. Artinya bukan daerah yang menjadi ukuran. Oleh karena itu, inilah yang kemudian berkali-kali saya katakan kita tidak akan buat zonasi. Ini beda dengan malaria, beda dengan DBD, beda dengan penyakit-penyakit yang ada basisnya, misalnya sistosomiasis, ya di situ-situ aja. Tapi kalau ini bergerak bersama pergerakan orang. Kemudian fasilitas di daerah kita sudah penuhi melalui provinsi. Memang kita sekarang sedang mencoba membangun komunikasi antara kabupaten provinsi. Karena buffer Kementerian Kesehatan itu ada di instalasi farmasi provinsi. Jadi kemarin itu tidak terkait dengan fasilitas, tetapi dengan sarana. Kekurangan APD, masker dan sebagainya sudah kita penuhi, tetapi berada di provinsi. Tidak kita dorong sampai pada titik itu. Oke, ya silakan. Pak Yusuki dari TV1 tadi menyambung soal fasilitas dan sarana prasarana. Kan kita tahu ada salah satu daerah yang sampai petugas kesehatan itu memakai jas hujan. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian langkah dari pemerintah untuk menghindari hal-hal seperti itu, mengingat untuk kepentingan dari pemeriksaan sendiri. Kemudian pertanyaan kedua Pak, soal apakah ada kemungkinan juga pembukaan dari rekrutmen untuk tracing suspek corona, karena kita tahu tadi juga kasusnya sudah hampir 700 lebih spesimen yang diperiksa. Dan yang terakhir untuk ABK World Green itu kapan akan dipulangkan dan proses dari observasinya itu sudah seperti apa dari perkembangannya Pak? Terima kasih. Ya, sudah saya katakan rumah sakit kemarin itu tidak tahu kalau di provinsi ada. Karena memang tidak ada komunikasi dengan mereka. Ini yang kita ingin perbaiki, karena stok kita masih ada. Itu yang pertama. Kemudian untuk ABK, hitungan kita di hari Kamis itu besok ya, itu sudah 14 hari dan mereka akan kita pulang. Oleh karena itu, ya tentunya untuk pulang ada pemeriksaan kesehatan total, evaluasi total setelah itu pulang. Jadi tidak kemudian dilepas. Ini sudah menjadi SOP kita di dalam kaitan ini. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak ada masalah dan kita bisa segera pulangkan ini. Untuk pemeriksaan tidak ada masalah karena kita sekarang PCR kemarin juga sudah masuk berbalik, sudah saya sampaikan 10.000 juga sudah masuk PCR yang kita datangkan dan sekarang ada dan tidak ada masalah. Memang kita akan segera mempercepat untuk pelaksanaan, memperpendek dalam kaitan ini untuk melaksanakan pemeriksaan PCR di Balai Besar Teknologi Kesehatan. Ini yang beberapa kali saya katakan bahwa untuk memeriksa virus membutuhkan sarana tersendiri, dibutuhkan basic biosecurity level tingkat 2. Jadi tidak sama dengan pemeriksaan golongan darah yang gampang dilakukan di mana-mana, tetapi untuk intervensi virus tidak bisa dilakukan seperti itu. Oleh karena itu mestinya tidak usah kita perdebatkan lagi selama laboratorium tidak memiliki fasilitas BSL-2 yang nggak mungkin kita izinkan untuk melakukan pemeriksaan virus. Oke, sebelah kiri. 1, 2, 3. Pak, ada satu pertanyaan Pak yang mengenai WNI kita. Ada laporan dari pemerintah Singapura kalau kasus 147 di mereka itu adalah orang Indonesia yang terkena simptomnya itu di Indonesia itu apakah udah di tracing atau bagaimana? Maksudnya dia berpersiapan terima kasih Pak. 117 terkena di Indonesia. 147 kasus 147 mereka Pak. Itu Terkenanya di Indonesia. masuk Bandara Seletar pada 3 Maret. Sudah dalam keadaan sakit. Iya, nanti kita minta identitasnya untuk kita tracing. Ya, satu lagi. Ingin mengkonfirmasi ulang soal pasien nomor 25 yang meninggal dunia. Itu perempuan WNA usia 53 tahun ya Pak. Soalnya saya punya data usianya 43 tahun, yang benar yang mana. Kemudian didahului oleh penyakit seperti diabetes, kemudian hipertensi dan juga penyakit-penyakit lain. Berarti ini meninggalnya karena komplikasi atau coronavirus ini yang memperparah kondisi pasien tersebut sehingga meninggal dunia atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, data kita perempuan 53 tahun. Ya, ini data yang saya ambil dari rumah sakit. Betul bahwa coronavirus ini akan memperburuk daya tahan tubuh dia dan ini akan menyebabkan peluang penyakit-penyakit dasar yang sudah dia miliki menjadi semakin parah. Ini bukan tidak pernah kita dapatkan meninggal karena coronavirus sendiri. Selalu adalah komplikasi. Beberapa kasus yang kita pelajari dari kasus meninggal di beberapa negara itu biasanya karena
sepsis itu infeksi keseluruhan di pembuluh darahnya dan sebagainya yang disebabkan karena bakteri, bukan karena virus. Daya tahan tubuh yang jelek inilah yang kemudian bakteri yang semula tidak menimbulkan penyakit akan menjadi oportunis, menjadi masalah dengan tidak bisa dikendalikan populasinya dan menjadi masalah dan menjadi sepsis. Jadi bukan karena coronavirus sebagai penyebab utama, tapi itu yang memperburuk kondisinya. Berapa lama penanganan pasien sampai yang bersama-sama? Ya, kalau kemudian kita lihat berapa lamanya ini kira-kira nggak sampai 3 hari. Oke. Ya. Pak, saya Tito dari Radio Sumawarangan. Saya mendapatkan informasi langsung dari karyawan dari Menara Mulia. Informasi besok akan ada sterilisasi di sana. Dampak dari setelah sebelumnya ada karyawan dari Nokia sendiri di lantai 4 itu